Kata kembali itu penting dalam perjanjian baru. Siapapun harus kembali, siapapun harus pulang, siapapun. Makanya pada zaman akhir ini Yesus bercerita tentang orang-orang undangan, tapi mereka berdalih untuk hadir. Itu cerita tentang apa? Itu cerita bukan tentang undangan. Itu tentang bukan orang yang menolak hadir. Itu cerita tentang rumahku harus penuh. Rumah Tuhan harus penuh. Rumah Tuhan di situ harus terdiri daripada orang-orang yang menyembah Tuhan. Rumah Tuhan harus terdiri daripada orang-orang yang membangun hubungan. Bukan metode, bukan omset, bukan jumlah jemaat, tapi hubungan. Seorang dengan seorang harus membangun hubungan. Ketika Yesus bercerita tentang orang yang tentang pengampunan, seorang yang punya hutang 10.000 talenta, itu bukan orang yang hutangnya banyak. Itu cerita tentang raja yang murah hati. Ketika kita tahu bahwa itu tentang raja yang murah hati, maka kita harus mengerti kemurahan hati yang telah diberikan kepada kita semua melalui karya salib. Itu yang Yesus lakukan. Supaya apa? Supaya setiap kita dalam hidup kita punya kata kembali di hadapan Tuhan. Pulang di hadapan Tuhan. Tidak mengeraskan hati. Supaya apa? Supaya jangan yang awal menjadi yang akhir. Yang akhir menjadi yang awal. Saudara lihat, ketika orang berdosa datang kepada Tuhan, orang itu sibuk. Dosaku besar, dosaku banyak. Tuhan gak lihat tentang kita. Tuhan gak lihat dosa kita. Tuhan sudah lihat di kayu salib. Bapa surgawi lihat anaknya sudah di kayu salib. Tuhan gak peduli dengan berapa banyak dosa kita. Tuhan juga tidak peduli dengan segala sesuatu kerusakan akhlak kita. Yang Dia peduli ketika engkau pulang. Yesus melihat ketika Bapaknya memalingkan wajah, itu adalah penderitaan tertingginya. Yesus menderita bukan di Taman Getsemani. Itu sampai peluhnya menjadi darah. Dan malaikat datang untuk menghiburnya. Tapi dia begitu mengerikan sekali. Yesus menderita bukan karena disalib, dimahkotai duri dan disiksa. Tapi dia menderita ketika Bapaknya memalingkan wajahnya daripada Yesus. Itu yang paling dia takuti. Tapi dia lakukan supaya kita seperti yang Alkitab katakan, wajah Tuhan memandang kepadamu. Tuhan dengan belas kasihan wajahnya memandang ke dalam hidupmu. Itu yang Tuhan mau. Dan yang Yesus lakukan ketika dia berkata, Eloi, Eloi lama sabatani, mengapa engkau meninggalkan aku? Supaya Bapa di surga melihat kita semua. Ketika anak yang hilang itu pulang, Bapaknya segera berlari, Bapaknya segera menjemput, dan dia berkata kepada hamba-hambanya, ambil jubah terbaik. Tidak disuruh mandi dulu, tidak disuruh bercukur dulu. Yang ada adalah diberikan jubah. Itulah yang Tuhan lakukan. Dan semua itu supaya kita dipandang oleh Tuhan. Wajah Tuhan memandang hidup kita. Itu sebabnya khotbah Yesus pertama kali dalam perjanjian baru dituliskan, bahwa Bapa di tempat yang tersembunyi melihatmu. Perjanjian baru adalah tentang Bapa yang melihatmu. Karena itu hari ini saya berkata kepadamu tentang titik balik. Ketika Simon waktu itu dalam kondisi rasa bersalah, karena dia menyangkal 3 kali. Apa yang Yesus katakan kepada Simon? Hai Simon, apakah kau mengasihi aku? Yesus
bertanya seperti itu. Dan Simon menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi Engkau. Makanya jangan gitu, makanya. Yesus gak begitu. Yesus cuma berkata, kalau begitu, gembalakanlah anak dombaku. Ketika Simon lagi memandang api unggun itu, Yesus juga bertanya yang kedua kalinya, hai Simon, apakah kau mengasihi aku? Simon gak berkata, loh Tuhan, barusan kau bertanya yang pertama, lu gak dengar jawabanku. Dia gak berkata begitu. Dia berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, aku mengasihi Engkau.